Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Nurwahidani dari Prodi Manajemen dengan NPM 11211580. Di sini mata kuliah perilaku organisasi yang dimana ini salah satu proyek ETS evaluasi tengah semester yang diberikan oleh dosen. Jadi di sini ada beberapa soal dan saya akan menjawabnya. Jadi salah satu soal ini tuh disuruh membuat suatu perusahaan, tapi perusahaan yang belum ada di mana-mana dan mungkin perusahaan kita sendiri gitu. Jadi nama perusahaan di sini itu The Fashion SCL. Nah, alamatnya itu ada di Jalan Yayan UI, RT 02 RW 02 Depok, Pondok Cina. Terus juga bidang utama usahanya ini tuh di bagian fashion. Setelah itu ada susunan direksi dan komisaris itu pasti dong. Jadi setiap kita mau membuka suatu perusahaan, membuka apa gitu itu pasti harus ada susunannya. Seperti kayak direktur utama, direktur keuangan, direktur produksi, komisaris utama sama komisaris independen. Selanjutnya, struktur organisasi mungkin hampir sama kayak yang susunan tadi, cuman ini dalam bentuk um, bagan dan mana sih yang paling utama, mana sih yang paling diperlukan pada saat kita membuka perusahaan baru. Yang pertama itu mungkin ada komisaris utama yaitu Dharma Hermawan, terus juga komisaris independen itu ada Syafa, terus juga direktur utama itu dipimpin oleh Fajri, terus direktur pemasarannya sama Fauzi, direktur keuangan itu sama Angga, dan yang terakhir itu ada direktur produksi itu oleh Jidan. Selanjutnya saya akan membahas uh, kualifikasi per departemen. Ini tadi kan ada departemen keuangan, terus juga ada departemen produksi, departemen pemasaran. Nah, itu saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama itu departemen keuangan. Biasanya apa sih yang kita tahu, apa sih ya kalau misalkan membuat perusahaan tuh pasti kan apa harus tahu skill kita di mana, terus kita juga menguasai materi ini enggak, kita menguasai bidang ini enggak. Nah, seperti itu. Nah, departemen keuangan ini menurut saya yang pertama itu kita harus bisa harus memiliki skill tentang keuangan, terus juga memahami tentang itu baik itu keuangan dong. Keuangan, namanya keuangan itu pasti hitung-hitungan. Nah, perhitungan seperti mungkin kita merekap pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran kayak akuntansi, terus juga perpajakan, serta kita harus bisa menganalisa menganalisa kayak mungkin hasil hasil akhirnya tuh seperti apa, apakah emang uh, untung atau rugi gitu kan, mungkin seperti itu contohnya. Skill departemen keuangan tuh memang harus, jadi tuh per departemen harus memiliki skill yang sesuai apa yang dimiliki oleh kita, oleh diri sendiri. Terus selanjutnya itu ada departemen pemasaran. Departemen pemasaran itu sama sebenarnya yang main tadi, memiliki pengalaman dalam bidang pemasaran. Terus yang kedua itu mempunyai target pemasarannya nih. Biasanya kan setiap perusahaan itu memiliki target pemasaran, entah itu mereka dari mau seperti apa targetnya, mungkin targetnya dari mahasiswa atau targetnya dari uh, apa dewasa atau pelajar atau yang seperti apa, itu pasti mereka memiliki target pasarnya ya. Biasanya itu untuk mencapai tujuan, misalkan mereka punya target A sampai Z gitu, nanti biar sampai tujuan tuh kayak gimana gitu. Terus selanjutnya itu ada departemen produksi. Departemen produksi ini sama skill, keahlian dalam bidang produksi. Terus yang kedua itu mungkin kalau di produksi tuh apa ya namanya, manajemen waktunya. Terus kita juga tahu, paham bahan baku apa sih yang kurang, bahan baku apa sih yang harus digunakan pada saat memproduksi suatu barang di perusahaan ini gitu. Terus juga yang selanjutnya itu ada langkah dalam bersaing pada produk jasa atau kompetitor. Menurut saya ini ya, jadi yang saya tahu itu kayak mungkin inovasi produk, kualitas produk, meningkat pemasaran sama analisis pasar. Jadi inovasi produk di sini mungkin kayak kita membuat ide baru, membuat inovasi produknya baru, seperti mungkin membuat model apa sih yang lagi tren pada saat sekarang, dan
mungkin kalau kita pakai fashionnya itu jadi unik gitu, jadi unik, jadi kayak mungkin bagus aja gitu terlihat, mungkin terlihat aneh tapi kayak enak aja gitu dilihatnya, mungkin membuat membuat inovasi-inovasi baru mungkin. Terus juga kualitas, kualitas pasti dong jelas harus, jadi tuh kita punya yang tadi kayak departemen-departemen tuh kayak mungkin ada yang menganalisanya kan, evaluasi. Jadi kualitas produk itu kayak semakin meningkat, produknya juga itu baik dari segi bahannya atau yang lainnya itu emang harus meningkat, karena kan balik lagi ke target pemasaran tadi. Kalau misalkan emang target pasarnya mau sampai tujuan, berarti kan kualitas produk, inovasi produknya itu kita harus diperbaiki, mungkin harus sering ada evaluasi. Terus yang ketiga itu ada pemasaran. Melakukan pemasaran ini biasanya kayak dilakukan suatu promosi, baik itu secara sosial media, terus juga banner atau yang lainnya kayak gitu, yang mungkin sekarang tuh udah semuanya sistem digital. Mungkin kita bisa menjual produk ini di e-commerce lainnya gitu kan. Karena emang semuanya itu udah serba digital sekarang. Terus juga yang keempat itu ada analisis pasar. Gini loh teman-teman, analisis pasar tuh apa sih gitu kan? Pasti kan kita kayak kenapa kita perlu analisis pasar ini gitu, karena menurut saya pribadi kayak analisis pasar ini mengevaluasi untuk mengikuti tren apa yang sedang dibutuhkan pada saat ini. Jadi jangan sampai tertinggal tren pada saat ini dan jadinya menurunnya pesaing gitu. Mungkin ini langkah-langkah dalam bersaing pada produk atau jasa kompetitornya. Jadi tuh emang kan emang udah berkembang banget ya sekarang, teknologi juga udah canggih, semuanya tuh serba digital. Jadinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi apa yang usaha kita, apa usaha usaha apa yang kita buat itu nggak ketinggalan zaman atau nggak ketinggalan tren. Kemudian ada kebijakan-kebijakan, yaitu kebijakan internal dan eksternal. Kalau kebijakan internal ini yang pertama itu pelatihan dan pengembangan. Kenapa sih perlunya pelatihan dan pengembangan? Menurut saya itu karena ketika kita memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan, itu bisa meningkatkan kinerja karyawan, terus juga yang lainnya juga bisa ikut meningkat gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dari kebijakan eksternal itu mungkin dari kepuasan pelanggan. Kenapa sih saya pilih kepuasan pelanggan? Karena kayak banyak banyak usaha-usaha yang kadang nggak bikin pelanggan tuh puas. Jadi kayak kenapa ini perlu kepuasan pelanggan? Karena mungkin biar konsumen kita tuh balik lagi ke toko kita, ke usaha kita gitu. Jadi kan berkembang kan. Jadi target pasar kita juga bakal tercapai gitu kan. Jadi tuh kayak kita menyediakan produk yang sesuai agar pelanggan merasa puas. Nah, yang tadi saya bilang juga agar merasa puas, terus juga target pasar kita juga meningkat. Sebenarnya banyak hal-hal positif ketika kita melakukan kebijakan-kebijakan internal maupun eksternal yang perlu kita kembangkan gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye.